pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Sebab dari pencemaran lingkungan itu sendiri ada beberapa hal, yaitu sampah yang menumpuk yang dapat mengakibatkan membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Kedua, penumpukan minyak di laut dapat membahayakan ekosistem di laut. Yang ketiga, yaitu tanah rusak akibat penumpukan pupuk kimia dan pemakaian pestisida secara berlebihan. Sebanyak 2,4 juta hektar lahan pertanian di Pulau Jawa telah mengalami proses degradasi sistematik yang ditandai dengan meningkatnya residu pupuk kimia dalam tanah, logam, dan cemaran pestisida. Dampak dapat menurunkan kesuburan tanah dan penggunaan pupuk akan terus meningkat. Maka salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan bioremediasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bioremediasi, analisis SWOT bioremediasi, teknik dalam bioremediasi, ada bioremediasi tanah dan bioremediasi air, serta bioremediasi yang dibantu oleh mikroorganisme. Pertama, yaitu pengertian bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan polusi kimia dengan mengurangi konsentrasi atau toksisitas senyawa kimia dan memulihkan kondisi alam yang bersifat ramah lingkungan karena menggunakan aktivitas enzimatis mikroorganisme dengan memanfaatkan pencemar sebagai sumber nutrisinya. Menurut Hardiani et al. Tahun 2011. Mikroorganisme yang biasa digunakan dalam bioremediasi tanah tercemar adalah bakteri, fungi, dan alga. Analisis SWOT bioremediasi, yaitu pertama ada weakness, yaitu kelemahannya harus menggunakan spesifik organisme, prosesnya membutuhkan waktu yang lama, dan hasilnya itu tidak konsisten. Kekuatannya atau strength-nya yaitu ramah lingkungan, murah, aman, dan dapat sebagai kesetimbangan ekologi. Opportunity atau kesempatan atau berpeluang untuk mudah diaplikasikan, mudah diterima di masyarakat luas, dengan kemajuan teknologi mampu menghasilkan atau menciptakan patogen baru. Dan tantangannya yaitu di era yang sekarang ini semakin beragam jenis polutan dan harus menggunakan standar operasional atau mekanisme yang tepat. Teknologi bioremediasi itu ada dua, yaitu ex situ dan in situ. Ex situ adalah pengelolaan yang meliputi pemindahan secara fisik bahan-bahan yang terkontaminasi ke suatu lokasi untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan in situ yaitu pengolahan limbah yang dilakukan langsung di tempat terkontaminasi dengan menambahkan agen hayati. Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi proses bioremediasi yang meliputi kondisi tanah, temperatur, oksigen, dan nutrisi yang tersedia. Metode in situ memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu dirasa kurang efektif karena lokasi yang terpapar minyak mentah tidak dapat digunakan sampai proses bioremediasi selesai digunakan. Dapat menyebabkan hilangnya kapasitas produksi minyak dalam jangka waktu panjang karena memerlukan irigasi dan aerasi tanah secara teratur. Namun, kelebihannya yaitu biayanya murah, aman dan ramah bagi lingkungan dan mudah diterima masyarakat. Ex situ kelebihannya yaitu lebih cepat dan mudah dikontrol bila dibanding dengan bioremediasi in situ, serta lebih efektif. Namun, kekurangannya yaitu metode ini menggunakan biaya operasional yang mahal, menggunakan alat-alat besar, dan menggunakan tenaga kerja lebih. Teknik in situ dapat dilakukan melalui biostimulasi, yaitu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme agar mikroorganisme itu dapat tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Selanjutnya ada bioaugmentasi, yaitu menambahkan atau introduksi suatu jenis atau lebih mikroorganisme, baik yang alami maupun yang mudah mengalami perbaikan sifat. Mikroorganisme yang dapat membantu membersihkan kontaminan tertentu kemudian ditambah ke dalam air atau tanah yang tercemar. Ada fitoremediasi, yaitu dengan memanfaatkan tanaman untuk mengatasi tanah yang sudah mengalami tercemar atau tanah yang sudah terkontaminasi. Fitoremediasi ini dapat menggunakan tanaman yaitu Thalassites caerulescens, Parasita juncea, dan Helianthus anus. Akar itu juga dapat membantu mendukung berbagai mikroorganisme di bawah permukaan. Mikroorganisme ini dapat kemudian menurunkan kontaminan.
Keuntungannya adalah biaya operasinya lebih mudah dan pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah. Selain itu, ada teknik ex situ, yaitu dengan land farming, yaitu tanah yang terkontaminasi digali terlebih dahulu dan kemudian ditreatment di tempat untuk mengatasi terjadinya migrasi polutan ke tempat lain. Maka konstruksi dilengkapi dengan penahan lindi atau leaching barriers. Bahan penahan migrasi lindi biasanya tanah lempung yang dipadatkan atau plastik. Selanjutnya yaitu ada composting, yaitu dengan cara menambahkan bulking agen organik pada tanah yang terkontaminasi seperti kotoran ayam, kemudian dibentuk fill atau windrow. Jadi fungsinya ini untuk memperbesar porositas tanah yang berfungsi sebagai aliran udara masuk serta energi yang dikeluarkan selama terjadi degradasi organik. Selanjutnya ada biofils dan ada bioreaktor. Biofils ini salah satu cara bioremediasi dengan mengangkat tanah tercemar ke permukaan, ditumpuk dan diberi perlakuan penahanan air, udara, dan nutrien. Bioreaktor yaitu menggunakan aqueous reaktor pada tanah atau air yang terkontaminasi. Mikroba yang berperan dalam bioremediasi itu ada alga, bakteri, fungi, dan yeast. Alga itu ada Astrophilum nodosum, Chlorella phaedulosa. Bakteri itu ada Bacillus cereus dan Pseudomonas veyronie. Fungi itu ada Agaricus bisporus dan ada Rhizopus. Dan ada yeast itu ada Candida tropicals dan Candida auris. Banyak digunakan jenis mikroorganisme bakteri dan fungi karena bakteri dan fungi itu berperan sebagai dekomposer sehingga mampu mengurangi bahan-bahan tercemar. Selanjutnya itu ada bioremediasi air. Upaya pengendalian pencemaran air akibat air yang terkena limbah, polutan, hasil aliran sisa sisa pupuk dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penanggulangan dan pencegahan pencemaran air dengan pemilihan teknologi yang mempertimbangkan karakteristik air limbah dan standar kualitas efluennya. Air limbah adalah air yang banyak mengandung senyawa yang sulit untuk didegradasi dan akibat adanya logam-logam berat. Petroleum, hidrokarbon, pestisida, dan herbisida maupun nutrisi dalam air seperti fosfat dan nitrogen dapat pada tanah yang terkena. Teknik bioremediasi air dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bakteri, terus melakukan perbanyakan bakteri, penggunaan alga, dan bakteri indigenous dan bakteri komersial. Pertama, kita melakukan identifikasi bakteri, apakah bakteri termasuk ke dalam Bacillus pseudomonas, Escherichia, enzim aminase, protase, lipase, esterase, urease, selulase, dan dapat mendegradasi bahan-bahan pencemar organik, yaitu BOD, COD di sungai. Melakukan perbanyakan bakteri atau pengembangan inokulum dalam jumlah yang besar dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan maupun degradasi nitrogen, fosfat maupun kontrol pertumbuhan alga di danau. Perbanyakan bakteri indigenous dilakukan melalui tahapan pembuatan kultur stok, pemilihan kultur, perbanyakan kultur tahap 1, tahap 2, dan pembuatan kultur produksi. Sebagai contoh, diperlukan 403 galon produk ACF32 dan 330 kg bioaktif yang disebarkan ke sungai selama 3 bulan dalam rangka bioremediasi Sungai Bintangor sepanjang 650 dengan lebar sungai kisaran 12-15 meter. Selanjutnya, penggunaan alga merupakan teknologi yang hemat biaya dalam menghilangkan merkuri dari perairan asin. Makroalga hijau memiliki beberapa gugus fungsi seperti hidroksil, amino, sulfat, dan karbonil yang berkinerja terbaik. Manfaatan makroalga hidup menunjukkan efisiensi pembersihan yang lebih baik, karena merkuri yang terabsorpsi akan diangkut ke dalam sel, membebaskan situs peningkatan untuk absorpsi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada bakteri indigenous dan bakteri komersial produk. Bakteri komersial produk ini dipergunakan untuk menjaga kualitas air danau, alga bloom, penurunan nitrat fosfat, meningkatkan kecerahan, dan produk komersial ini diterapkan pada perairan yang mengalir seperti ACF32 dan bioaktif yang dapat menurunkan kadar BOD, COD, TSS. Yang total dalam air sebesar 50% dan ada produk aqueous yang digunakan di Cina dan Sibar. Bakteri indigenous berfungsi dalam penurunan logam. Bakteri indigenous lain seperti yang berasal dari rumah pemotongan hewan memiliki kemampuan dalam menurunkan pencemar organik seperti isolat,
Selain itu, bioremediasi air juga dapat berasal dari sedimen danau atau tambak udang dan air. Kesimpulannya yaitu bioremediasi dapat dilakukan di tanah dan air. Bioremediasi tanah dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik in situ dengan bioakumulasi, biostimulasi, dan fitoremediasi. Teknik in situ dapat dilakukan dengan land farming, composting, bioreaktor, dan biofil. Bioremediasi air dapat dilakukan dengan menggunakan alga, bakteri indigenous, dan komersial produk. Bioremediasi dengan mikroba dapat menggunakan bakteri, alga, dan yeast. Yang berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam membuat materi bioremediasi ini. Baik, demikian penyampaian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.